Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan belajar materi seni budaya kelas 7 bab 10 menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Bagi kamu yang baru bergabung di AA Edukasi, silahkan support kami dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin ditanyakan. A. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti, dan bagian bangunan misalnya tiang, pintu, dan juga jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan juga geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. B. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. C. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Satu. Alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu. Alat utama untuk mengukir adalah pahat dan pemukul. A. Pahat. Ada dua jenis mata pahat. Ada mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan mata pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Ada 4 jenis pahat, yaitu seperti berikut. 1. Pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya, pahat ini berbentuk lengkungan seperti kuku manusia. Gunanya, pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang melengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Yang kedua, pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya, pahat ini berbentuk lurus. Gunanya, pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol. Bentuknya, mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Gunanya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Yang keempat, pahat miring atau pahat pengot. Bentuknya, mata pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Gunanya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan merawat bagian-bagian yang diperlukan. Berikut macam-macam jenis pahat.
B. Pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. 2. Menggambar ragam hias ukiran. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Kayu banyak jenisnya, ada kayu yang memiliki serat halus dan ada yang kasar. Mengukir kayu harus memperhatikan alur seratnya. Sebelum kayu diukir, terlebih dahulu harus dibuatkan gambar ragam hiasnya. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Sebelum mengukir, sebaiknya kamu harus mengenal terlebih dahulu alat dan bahan serta prosedur kerjanya. 3. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai cara penerapan ragam hias pada bahan kayu. Untuk cara-cara mengukir maupun menggambar ragam hias pada bahan kayu, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.